karakteristik utama dari rumah joglo yaitu yang pertama yaitu ada arsitektur dan atap atau joglo prenjo. Ciri paling menonjol adalah bentuk atapnya yang menjulang tinggi yang dikenal sebagai wuwungan adalah bagian puncak atap atau pendeng disebut atap wuwungan yang seringkali dihiasi dengan ukiran 4 dimensi dengan motif Jepara termasuk motif wayang. Struktur soko guru. Atap utama ditopang oleh 4 tiang utama atau soko guru yang melambangkan 4 penjuru mata angin. Sistem knockdown adalah konstruksi rumah ini menggunakan sistem bongkar pasang atau knockdown tanpa paku sehingga memiliki ketahanan yang terhadap guncangan gempa. Yang kedua yaitu seni ukir khas Jepara. Berbeda dengan daerah lain, rumah adat Jepara sangat didominasi oleh seni ukir yang detail dan rumit, yaitu motifnya menggunakan pola flora, yaitu daun, bunga, sulur-suluran, dan fauna, yaitu burung dan ikan yang memberikan kesan hidup. Pintu utama berbeda dengan joglo Kudus. Joglo Jepara umumnya memiliki 3 pintu utama yang dihiasi oleh ukiran indah. 3. Tata ruang dan pembagian area rumah tradisional ini biasanya dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pendopo. Area terbuka di depan untuk menerima tamu, upacara adat dan interaksi sosial. Yang kedua yaitu peringgitan. Bagian penghubung antara pendopo dan rumah dalam biasanya digunakan untuk pertunjukan wayang dan acara keluarga. Yang ketiga yaitu omah dalam. Ruang utama di bagian belakang sebagai tempat tinggal keluarga dan acara pribadi. Yang keempat yaitu material utama. Material utama yang digunakan adalah kayu jati berkualitas tinggi. Penggunaan kayu jati ini tidak hanya memberikan kesan mewah, tetapi juga memberikan kesan alami dan juga menjamin keawetan bangunan hingga ratusan tahun. Terus yang kelima yaitu makna filosofis. Setiap elemen bangunan mengandung nilai spiritual dan sosial. Contohnya seperti gunung, bentuk atap yang menyerupai gunung melambangkan alam semesta dan kesakralan. Keterbukaan letak pintu dan area pendopo yang luas mencerminkan sifat keterbukaan dan keramah tamahan pemilik rumah terhadap masyarakat sekitar. Teman-teman, setelah kita menelusuri setiap sudut pendopo Jepara ini, ada beberapa poin penting yang kita bisa simpulkan dari observasi materi hari ini. Yang pertama, secara arsitektur, bangunan joglo Pangrawit ini bukan hanya soal estetika. Desainnya yang terbuka tanpa dinding adalah perwujudan antropologis dan dari nilai transparansi dan kedekatan antara pemimpin dan rakyatnya. 2. Kita melihat bagaimana identitas Jepara kota ukir menyatu kuat dalam konstruksi bangunan. Setiap ukiran pada kayu jati ini adalah bahasa visual yang menceritakan keahlian, ketekunan, dan filosofi kehidupan masyarakat Jepara. Dan yang terakhir, lokasi ini adalah saksi bisu perjuangan R.A. Kartini Jepara. Di tahun 2025 ini, fungsi pendopo telah berkembang dari pusat pemerintahan menjadi pusat edukasi melalui status barunya sebagai bagian dari kompleks Museum R.A. Kartini. Kesimpulannya, pendopo Jepara adalah sebuah arsitektur yang hidup dan ia berhasil menjaga harmoni antara tradisi masa lalu dan kebutuhan edukasi di masa depan. Semoga observasi ini memberikan perspektif baru bagi kalian semua dalam memahami bagaimana sebuah bangunan tradisional mampu menyimpan memori kolektif sebuah bangsa. Kami dari kelompok 4, kelompok antropologi, ngambil materi tentang rumah tradisional di pendopo R.A. Kartini. Saya Muhammad Marseroha sebagai pencari data. Saya Izzatun Nadro sebagai editor. Saya Syarafina Diacayani sebagai kameramen. Saya Rifda Sofiana sebagai pemateri 4. Saya Nidia Lutfia sebagai pemateri 3. Saya Arina Rosida sebagai pemateri 2.
Saya Sofia Adinda Lutfiana sebagai pemateri 1. Saya Sekar Ayu Daningrum sebagai pencari data. Terima kasih sudah mengikuti pengenalan lokasi ini. Sampai jumpa di penulisan selanjutnya. Dadah.